Jumpa lagi dengan kami di channel Alpetra Ministry yang luar biasa. Dan malam ini kita akan kembali di acara ngobrol bersama Bapak Pendeta Bona dan juga Kang Ode. Halo Pak Pendeta. Halo Kang Ode. Halo, salam. Salam Besem Amasia. Para penata Alpetra Ministry yang dikasih Tuhan, malam ini kita akan ngobrol tentang bagaimanakah seorang Kang Ode. Wah. Ya sahabat Alpetra Ministry, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share sebelum kita masuk ke tayangannya ya. Baik saudara yang dikasih dalam Tuhan, malam ini kita akan berbicara mengenai bagaimanakah pekerjaan dan pelayanan kita di saat bulan puasa. Bersama kita nanti kita akan langsung bertanya kepada Kang Ode dan juga Pak Pendeta Bona. Baik, sebelum kita mulai, ada baiknya dan alangkah baiknya kalau Pak Pendeta Bona memimpin dalam doa. Amin. 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 Ya, baik. Kita akan segera mulai acara kita. Kang Ode, selama pelayanan sebagai pengemudi ojek online ya, pemirsa, Kang Ode ini melayani selain pelayanan di gereja juga dia melayani di pekerjaan sehari-hari, dan sebagai tendanya adalah melayani sebagai pengemudi ojek online. Dan teman-teman pasti sudah pernah melihat video-video dari Kang Ode ya. Nah Kang Ode, beda nggak tuh sewaktu bukan bulan puasa dengan bulan puasa? Relax aja ya, jangan tegang ya. Soalnya kalau Kang Ode ini kan pelayanannya bukan pelayannya, sebetulnya dirawat dikit. Saya ini bukan pelayan, saya tuh pengemudi, driver gitu loh. Kalau apa ya, untuk pelayan, bukan pelayanan ya, kayaknya terlalu melangit gitu kalau pelayanan. Berusaha melayani lah ya. Jadi yang namanya ojol itu kan ada yang namanya kode etik. Kode etik itu dituntut harus berkelakuan baik karena membawa bendera perusahaan. Nah dari situ itu kan kita dipaksa untuk menserviskan yang terbaik gitu. Jadi ya kalau diaplikasikan dalam pelayanan sebetulnya ini bisa, karena kita itu diarahkan untuk apa namanya good service. Good service. Terus kan Kang Ode juga kan maksudnya kita semua juga kan harus good service toh, seperti tanda salib itu. Good service-nya yang ke kanan yang ke kiri itu loh. Nah, jadi kalau di bulan puasa ini yang perbedaannya biasanya amarah itu lebih memuncak. Amarah itu lebih kesabaran itu harus full apa yang namanya full deh. Kenapa kesabarannya harus full? Terutama ketika waktu jam-jam buka, mau berbuka itu, saudara-saudara kita itu berbuka itu kan biasanya jam 5 lebih ya. Nah, terus jam 4 itu, kalau jam 4 sore kan yang dari kantor bubar.
terus yang dari rumah juga keluar, istilah mereka mencari takjil gitu ya, mencari apa namanya alat makanan untuk berbuka itu. Nah di situ tuh mereka pada keluar semua ke jalan itu. Nah ketika mereka keluar, nah itu kesabaran ojol itu diuji itu. Karena satu kondisinya padat, kita juga lagi mengantar makanan atau mengantar penumpang, wah harus ekstra hati-hati itu. Karena seliweran itu bikin pengen gitu loh. Nah itu memang harus ekstra, jadi beda kayak apa, nah bertanduk itu bertanduk itu jam-jam sore itu pasti bertanduk. Jadi kalau Kang Ode rasa itu di bulan puasa ini memang selain kesabaran diuji, ya itu tadi intinya mah harus kesabaran lah, begitulah, sabarnya harus lebih lah gitu lah. Hatinya harus lebar, itu yang kita punya kasih ya, makin untungnya. Aduh, tadi Kang Ode bilang bawa bendera. Jadi waktu naik motor itu bawa bendera, wah berat atuh. Ya juga ya, salah ngomong ya, waduh berat ini. Nah, Pak Pendeta, bagaimana tuh Pak Pendeta tanggapannya? Ya, sedikit yang ingin saya tanyakan Kang Ode, bukan dari makna, bukan mungkin ada yang sepi banget. Ya. Nah, terus sudah gitu, kalau misalkan dari penumpang bagaimana? Bapak benar suara. Ya, kalau misalkan dari sisi penumpang bagaimana? Nah itu juga sama, dari sisi penumpang juga sama seperti itu. Jadi kalau mereka itu kalau misalkan udah jam-jam sore, kalau yang minta makanan itu kadang-kadang mereka ya minta buru-buru gitu. Jadi aduh Pak, cepat dong, udah mau telat nih ya. Sebentar lagi sudah jamnya nih ya. Wah udahlah, makanya tadi dibilang ya itu ekstra kesabaran, ekstra itu kalau di sore hari, terus di pagi hari juga kita ekstra orderan. Kalau pagi sampai siang itu juga nggak ada orderan gitu kan, mereka mungkin pada bobo yang order, terus yang makan juga kurang gitu kan ya. Itu jadi memaksa kita, nge-push kita untuk lebih cepat gitu. Jadi mereka ingin pelayanannya fast gitu, fast respon. Tapi kan kita juga nggak bisa mengikuti kemauan mereka 100%, karena kita juga kan ada kendala di jalanan rame, terus kita kendalaan kalau misalnya makanan gitu. Nggak semua resto sigap toh, kadang-kadang ada resto yang istilahnya mereka keterbatasan kemampuan untuk menyiapkan makanan juga kan mereka terbatas ya. Apalagi kalau ada resto-resto yang ramai itu, wah itu antrinya bisa panjang-panjang itu, yang biasanya hanya 15 menit makanan jadi 1 jam gitu kan. Kita ya seperti itulah. Jadi gimana ya, di sana ditekan, di sini ditekan, wah kitanya bingung. Harus kuat menghadapi cobaan, karena berkat Tuhan itu akan melimpah ya. Ketika kita ditekan, pasti berkatnya juga melimpah, jadinya ya sedikit melempung gitu ya. Berarti sekarang ini kalau pas waktu bulan puasa ordernya banyak ke ini ya, ke food ya, banyak ke makanan ya. Iya, terutama di sore hari banyak ke makanan. Ya kena ini dampaknya dari perpindahan dari biasa melayani orang ya, person to person kan, ke lari ke
ke makanan ini dampaknya ke apa? Ya ujung-ujungnya kan kita penghasilan gitu ya. Dampaknya ke penghasilan bagaimana? Nah, karena kan otomatis bisa saja tadi kalau misalkan kata Kang Odi tadi, kalau restonya yang rame ini kan bisa sampai 15 sampai 30 menit nunggu gitu kan. Nah kalau misalkan kita melayani orang gitu ya, kita melayani orang misalnya nganter penumpang gitu, penumpang. Nah itu kan istilahnya seperti jalan juga loh, jalan kalau misalkan jalan macet seperti apa, kalau jalannya kosong apa, jam-jam yang nggak sibuk seperti apa. Tapi kalau misalkan dilarikan ke apa, lari menjadi melayani order makanan ini, kira-kira untuk perbandingannya gitu, perbandingannya dengan melayani lebih menghasilkan yang mana Kang? Sebetulnya sih kalau bisa dilihat seperti itu kita lebih enak ngambil penumpang ya, karena kalau untuk ambil makanan itu seperti tadi, tapi kan di saat bulan ini itu makanan memang ordernya lebih banyak gitu, lebih banyak, tapi ya itu tadi ordernya lebih banyak, kita ngambilnya juga nggak bisa maksimal karena kan terkenal seperti tadi itu. Jadi kadang-kadang ya kita harus siasat. Oh kalau misalkan masuk ke daerah ramai, mending kita masuk ke perkantoran ya, mereka juga pulang. Nah itu, ya kita siasat kita seperti itu, jangan mendekat ke resto gitu. Tapi kalau misalkan kita kebetulan dapatnya layanan makanan, ya mau nggak mau kita ambil gitu kan, seperti itu. Ya pinter-pinternya kita lah, anak Tuhan kan selalu diberkati dikasih ikat ya enggak. Ya, Kita harus hati-hati. Ya. Yang udah lagi ke apa, prinsip pelayanan. Iya, iya. Prinsip pelayanan. Nah, Iya. pelayanan adalah dimanapun, kapanpun kita telah memuliakan Tuhan. Nah, kira-kira yang pahami dari ketika melakukan tugas sebagai ojol, sisi pelayanan seperti apa yang istilahnya Kang Odi mendapatkan makna sisi pelayanan seperti apa yang istilahnya telah didapatkan melalui ojol? Iya. Ya. Untuk pelayanannya itu ya seperti dia, yang satu kesabaran, yang kedua kita itu dilatih untuk mengerti karakter orang itu. Ternyata kalau di saat-saat kepepet atau saat-saat sedang mendesak itu, namanya apa ya, amarah itu kan gampang banget tuh. Jadi kita itu kadang-kadang berusaha untuk menenangkan ya. Kita juga kadang-kadang suka ada customer marah-marah gitu kan. Nah itu di situ kita mencoba untuk menetralkan gitu, kita jadi nggak bela siapapun, tapi kita tetap berusaha untuk menyenangkan customer, menyenangkan orang itu. Jadi kalau dalam sisi pelayanan ya seperti mungkin kayak pelayanannya Pendeta Bona ya. Pendeta Bona kan punya jemaat tuh. Jemaat kan banyak karakter. Jadi kan kalau misalkan kamu mengikuti karakternya jemaat yang kelompok A misalkan, yang B gimana, yang C gimana. Berarti kan Pak Bona juga seperti Pak Pendeta itu kan harus netral juga kan, tidak memihak siapapun. Ya di sini juga saya berusaha untuk begitu. Yang penting intinya kasihlah, mengasihi aja lah gitu. Jadi seperti doa Tuhan Yesus, Tuhan mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Gitu aja lah. Wah, udah nonton khotbahnya Pak Bona nih berarti nih. Itulah, jadi gini loh, kalau di dunia pekerjaan yang diikuti oleh Kang Ode kan,
yang saya ini kan tag and keep. Ya, tentunya ya terbalik juga, bukan tag and keep and tag gitu kan. Iya. Cuman yang tadi yang saya garis bawahi tadi ketika pelayanan berdasarkan kasih gitu kan, itulah keutamaan. Kalau misal kita tidak didasari dengan hal seperti itu, berarti memang kita polos-polos saja kan, maknanya semua nggak ada ya, cuman hanya istilahnya untuk memenuhi kebutuhan hidup saja, bukan jadi kepuasan batinnya tidak ada. Nah itu yang memang nah itulah kekristenan itu bedanya. Ketika sudah kita kasih, itu istilahnya mau konsumennya seperti apa, kita sudah ganti semuanya. Jadi mau istilahnya take and give, mau take gitu kan. Nah itulah, kalau kita kan berpikirnya, kenapa saya katakan take and give and take, karena itu kan langsung naik kan. Karena kan kalau kayak saya ini kan orang bilang kan upahnya ya gitu. Nah ini yang kapan kita akan take gitu kan. Kalau yang perbedaannya tuh kita melihat perbedaan antara hanya Kang Odin itu saya gitu. Tapi justru yang saya garis bawahi tadi memang ketika kita berdasarkan kasih, makanya ya itu terlihat di situ. Jadi napas ketenangannya itu ada. Yeah. Jangan hanya slogan aja yang banyak bla 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 bla, tapi justru melayani berdasarkan kasih itu kan yang sudah jelas. Iya, betul. Jadi dia mau dapat karena, tapi dia melayani berdasarkan kasih karena dia yakinnya ya berkat Tuhan akan salah alamat kita. Betul. Cuman kan proses kesananya ya nggak ada ya, proses kesananya. Istilahnya memang kita juga berjalan tidak lurus terus, daratan terus, dan ada gelombang, belok dan itu yang menarik. Nah, terus, ketika didasari dengan kasih ya, makanya bukan seperti gini ya, kemarin kan ada sedikit kejadiannya unik juga gitu. Terus kejadian keluaran nggak? Dapat kejadian keluaran imamat bilangan apalagi. Jadi gini, saya pernah dapat order di satu restoran yang memang cukup ramai itu restoran makanannya sih makanan biasa aja, makanan standar lah, tidak gimana juga banyak gitu makanan itu. Cuma resto ini menyajikan suatu makanan yang biasa aja, tapi kok orang lain maksudnya dia bisa laku gitu. Jadi otomatis si restoran itu perlu antrian banyak gitu, berjam-jam mau berbuka puasa. Nah, dia juga dapat peran di situ tuh. Wah panjang banget itu antrian. Gue driver itu ketika lihat antrian, waduh, dilihat setengah lima antrian kayak gitu, wah bisa setengah jam memang. Kalau setengah jam berarti keluar dari resto dari setengah 5, kemungkinan jam 6 kurang gitu kan. Kalau jam 6 kurang dulu ke tempat pengantaran, wah ini butuh waktu lama nih. Wah udah berkecamuk macam-macam gitu. Itu pas di antrian itu kan kita berusaha untuk, maaf ya Kak, ini restonya antri banyak banget, gimana mau dilanjut apa enggak? Kalau dilanjut pasti nunggunya lama, kita foto. Terus di sana bilang, bapaknya gimana, mau antri enggak? Lah, ini bahaya, kita kan sudah diperingatkan nggak boleh cancel kan? Waduh, ini berarti dia pengen diantri. Ya katanya gimana, mau nunggu apa enggak? Saya sih siap-siap aja Pak, nunggu, yang penting bapaknya nggak apa-apa. Di situ dilema ya. Kalau yang di belakang itu udah bilang, Pak, kalau udah cuma saya cancel aja Pak, dari resto lain, lama ini. Kan kita kan sesama driver kan suka ngeliat-lihatan gitu, jadi
waduh ini gimana nih, wah emang tapi sambil dilewat tuh sambil maju kan, itu maju, ya udahlah akhirnya diputuskan, nah, oke lah, enggak, saya ambil orderannya, tapi ntar nunggunya lama ya. Ya Pak, nggak apa-apa, katanya. Ya tenang loh, tak jalanin. 10 menit berlalu, antrian maju-maju. Dia chatting, Pak udah selesai belum? Enggak. Ini dia. Tadi bilangnya nggak apa-apa lama, sekarang baru 10 menit udah nanya. Kak, masih antri, ini saya belum sampai kasir, di foto lagi, ceklek. Bisa agak cepet nggak Pak ya? Aduh, wah kacau ini. Tadi kata Mbak, ini tuh nggak mungkin selesai cepet-cepet. Tadi kan saya sudah kasih tahu, gitu. Ya kalau manusia biasa, waduh manusia biasa ya. Itu udah di sini nih, udah mulai naik nih darah. Sampai kasir di print nota, ramai kan cari tempat duduk, belum dapat duduk, chatting lagi tuh customer, Pak udah sampai mana? Loh kok sampai mana ya, kan ini masih di resto kan, kalau misalkan kita udah keluar dari resto kan kita ada pijit tombol, ketika pijit tombol si customer kan baca tuh tulisan driver Anda sedang menuju ke tempat Anda. Saya kan belum pijit itu kan sedang antri, Pak udah sampai mana? Mulai lagi kan. Udah diemin aja sama saya tuh, udah didiemin aja tuh. Soalnya si darah itu udah naik lagi ke sini nih, udah panas sedikit. Udah selesai udah seperti itu, udah sekian lama, ada setengah jam lebih. Ya pas jam-jamnya waktunya mau berbuka itu pesanan saya belum jadi karena memang antri banget tuh. Itu customer dari itu udah nanya terus, Pak ini gimana nih? Kayaknya lama banget ya. Gimana nih Pak? Ya kan tadi saya sudah bilang ini sekian. Wah udah gimana? Akhirnya berlalu, selesai, antarlah ceritanya. Sudah antar itu waktu berposisi jam 6. Waktunya berbuka itu udah lewat. Nah sampai ke tempatnya dia, orangnya ternyata nggak di situ bos. Alamatnya salah bu. Aduh, saya sudah diburu-buru dalam hati, wah ini pokoknya kalau selesai tak bintang 1 customernya, banyak permintaan diburu-buru gitu. Customernya cewek. Aduh, gimana ya, saya ya berdoa juga Tuhan jangan bikin saya marah. Kalau saya marah, waduh Tuhan gimana ini, jangan marah sampai di Sherlock sama dia jaraknya itu lumayan jauh dari titik pengantaran, itu ada 300 meter lah gitu, belok-belok gitu masuk ke dalam gang. Waduh kacau. Udah sampai tempatnya, Mbak ini makanannya sudah sampai, udah ini, maaf tadi antrinya lama. Oh nggak apa-apa kok Pak, katanya. Saya cuma iseng aja, di chatting sengaja ngetes bapaknya. Ayo gimana kalau udah begitu? Ngetes bapaknya. Ya ampun Pak, saya udah gini. Ya udah Pak, makasih ya udah diantin, udah diinin. Maaf loh Pak tadi chattingnya ya. Dan ini juga maaf titiknya jauh ya. Terus dikasih lembaran merah tuh sama dia. Ini Pak, berkah. Itu yang darah udah di sini itu langsung turun seketika cus. terjun payung. Ambles ya. Ambles. Nah di situ saya dapat pelajaran kan. Aduh coba kalau tadi saya marah, coba kalau tadi saya cancel, itu yang namanya lembaran merah itu sampai ke saya itu. Di situ terima kasih Tuhan sudah kasih kesabaran buat saya, upah dari Tuhan. Itu satu yang kejadian yang unik, bikin ya unik lah gitu. Itu salah satunya. Jadi intinya itu bersyukurlah ketika kita bersabar, ketika menanti waktunya Tuhan,
kalau kita cepat marah, kalau kita cepat bernegatif thinking, berkat yang sudah disiapkan nggak nyampe. Nah, tapi ketika mencoba untuk bertahan, mencoba untuk melakukan, menjalani apa yang sudah diingin, berkatnya nyampe. Ketika berkatnya nyampe, bersyukur Tuhan, terima kasih, ternyata Tuhan sudah menyiapkan yang lebih indah. Padahal tadi udah mau itu ya, pas lagi ngantri itu udah mau marah itu sih kan. Apalagi kalau ojol udah ngantri itu kan, aduh chatting begini, aku chatting begini, itu saling ngomporin lu. Wah, customer kayak gitu mau udah gini aja, cancel aja. Wah, gitu. Ya itu tadi. Oh, ini baru hal kecil gitu. Ini mungkin Tuhan itu ngasih pelajaran ya. Ini baru kecil loh. Yang besar itu ada. Yang harus kamu jalanin itu ya, ada yang lebih besar. Ini hal kecil loh. Pahnya juga kecil menurut Tuhan. Tapi kan kamu menganggap itu luar biasa. Kalau kan saya kan itu luar biasa ya. Antri jam setengah, dibikin emosinya meletup gitu, dibikin udah titiknya salah, udah diburu-buru. Udah aja kurang. Ketika dapat lembaran merah, itu tadi. Mungkin kita juga kalau pas ketika apa yang namanya diuji sama Tuhan ya, mungkin marah ya, Tuhan kok ujian saya kok nggak selesai. Datang satu, selesai satu, muncul satu, selesai yang lain, yang itu datang gitu kan. Jadi kadang-kadang kan kita juga marah, Tuhan itu sebetulnya ada nggak sih? Tuhan itu sebetulnya peduli nggak sih sama saya? Ya. Cuma sama si Anu aja, orang-orang yang turun di hati, jalannya enak, kok saya uang halal aja susah gitu. Tapi ternyata kan Tuhan lebih baik, punya rencana yang lebih indah buat saya. Itu aja. Ya, Pak Benak silakan. Ada yang mau digali lagi atau mau dibecot lagi? Ya, ya menarik juga ya yang disampaikan oleh Kang Ode tadi, gitu kan, dalam bagian memang ya itulah cara Tuhan, kita tidak pernah tahu bahwa di balik semua itu ada berkat yang Tuhan sediakan. Tapi kadang-kadang ini ya, namanya manusia jelas di situ ya. Dan jelas dalam artian ya manusia balik lagi ya, itulah memang yang disampaikan tadi sama tadi ya ini. Cuman satu hal memang mungkin saya katakan bahwa Tuhan sudah sediakan ibu ya jalannya itulah yang bisa membuat kita ini kadang-kadang patah semangat gitu. Patah semangat ya. Dilihat dari ceritanya dan dengar dari ceritanya Kang Ode, ya sudah, kalau di cancel ya cancel gitu. Tapi kalau misalkan di cancel pada waktu itu kan konsumen bisa komplain Pak Ode. Iya bisa komplain ya. Karena saya dulu saya punya pengalaman begini ya, jadi ya. Dari Palembang saya mau ke ini, ke terminal gitu ya, terus memang puasa nggak salah bulan puasa juga gitu ya, bulan puasa memang panasnya sangat ini gitu ya, sangat panas sekali memang siang-siang pas jam-jam satuan, karena ini saya cerita mau naik bis pulang. Jadi bis pulang ini ke tempat habis startnya dari terminal di Palembang ini, di Jakabaring ini jam 2:30. Jadi jam, kalau saya pengen santai gitu Pak, tidak tidur jam 1 saya sudah ini ya, pesan ojol gitu. Ojol ini sampai 3 kali. Yang pertama, Pak mohon maaf saya tidak jadi ke sana karena ya ini. Nah, tapi
bisa gini, di cancel aja Pak ya, katanya. Kan di cancel ini ada ininya, ada permintaan siapa gitu kan, ada alasannya lah gitu kan. Iya, Udah iya, gitu iya. saya cancel gitu kan, cancel tapi dia minta jangan permintaan pengemudi gitu, gitu nanti kan dia kena ini apa itu. Iya. Nah terus dulu kan apalagi dulu kan masih sistem target itu ya, Iya, target iya. ya. Nah, itu jadi kalau misalkan ini kan ya otomatis ininya performanya tidak bagus gitu kan. Nah terus kayak Betul, gitu betul. oke lah saya bilang tuh, karena posisi ini kan ada beberapa alasan gitu. Oke. Nah ada juga yang istilahnya langsung meng-cancel gitu, langsung meng-cancel. Ya saya kan sebagai customer kan protes toh, kenapa di-cancel? Iya, iya. Aduh Pak, maaf ini ya ngomong dulu, saya bilang ngomong dulu. Saya juga bukan orang yang kejam. Dulu kalau tiba-tiba ada cancel, saya ini panas loh di kebakaran saya. Ya, jadi alasannya dia kelewat gitu, kelewat dia males. Oh. Nah, terus udah gitu itu lama juga Kak nggak jawab. Nah akhirnya ada memang ya akhirnya nggak jadi naik ojol, akhirnya naik apa taksi online aja kan. Udah. Nah itu permasalahannya juga kalau misalkan waktu itu Kang Ode cancel, dia customer bisa marah. Bisa marah, iya. Itu juga kadang-kadang kan harus jadi pertimbangan gitu ya. Iya, betul. Ya kalau marah itu yang merahnya nggak nyampe ya. Nggak jawab. Yang merahnya nggak nyampe dia karena bukan merahnya marah dia. Tiba-tiba Kang Ode dikasih bintang 1 karena komplain dia tuh. Iya. Padahal Kang Odenya sendiri itu udah ada bintang 7 di sininya itu tuh dia tuh. Udah sampai lokasi, kok orangnya nggak ada. Maaf salah titik. Aduh salah titik. Kalau di kota kan memang istilahnya yang sudah apa mau taksi online mau online kan. Jadi kalau memang dia memang drivernya dalam kata petik ya bertanggung jawab gitu ya. Dulu saya pas itu mau ini, saya sama istri sama anak juga, dia telepon berkali-kali dan dia tidak bisa temukan titik itu gitu. Padahal saya sudah share vlog gitu, dia tidak bisa menemukan titik itu. Dia langsung dia minta maaf Pak, bagaimana kalau karena saya nggak ketemu dengan titiknya. Dia udah berapa kali telepon. Oh ya sudah nggak apa-apa gitu kan. Nah, nanti kan dia bertanggung jawab juga gitu kan. Kayaknya dia minta maaf dulu ya gitu. Nah di map-nya itu nama tempat dengan ini ya mungkin nggak tahu kayak kan kejadian salah titik gitu ya. Nah, jadi itu namanya lain ya, di realitanya namanya lain gitu. Iya betul suka gitu. Kayak misalkan orang bilang kan tempat saya Palembang, padahal dari saya ke Palembang masih 3 jam lagi, masih 140 kilo lebih gitu kan. Iya. Di mana tinggal? Saya bilang di Sumatera Selatan. Oh Palembang kan. Orang bilang di mana tinggal? Di Bandung. Bandungnya di mana? Di Garut ya. Sama Garut bukan Garut. Jauh coy. Garut sendirian menarik ya. Menarik apa yang disampaikan pengalaman. Inilah yang pengalaman real gitu ya, terjadi seperti ini. Jadi istilahnya memang ya kita tidak tahu cara seperti apa yang terbaik buat kita kan. Padahal kita kadang-kadang responnya yang tidak baik. Ya responnya tidak baik duluan gitu kadang-kadang. Ya. Nah, ternyata nggak semudah yang dibayangkan kan kalau kita bekerja sambil juga kita menjaga integritas diri kita sebagai anak Tuhan. Itulah makanya. Iya. Apalagi juga Pak Pendeta. Tahu lagi, ini pendeta nih gitu.
Pas belanja ke warung, nguncal heula euy, aduh. Iya. Iya kan, seringkali itu apa profesi atau apa yang diketahui orang kita itu apa. Jadi terkadang membuat orang mencari celah untuk batu sandungan. Tapi bersyukur nih Kang Ode ini hebat nih ya Pak Pendeta ya. Walaupun dalam kondisi yang sangat tidak enak buat dirinya sendiri, tapi dia bisa menahan diri. Kalau saya mungkin udah saya banting-banting tuh motornya. Enggak, bukan saya yang hebat. Telat, jangan saya yang hebat, jangan saya yang hebat, bukan saya yang hebat. Cuma karena saya kejatuhan demi kesabaran aja gitu. Tuhan Yesus yang hebat. Iya. Memang ya kalau dalam keseharian apalagi seperti saat ini kan dalam apa waktu atau dalam situasi yang khusus karena ada bulan yang khusus gitu. Jadi ya begitulah, kita harus saling terus menjaga toleransi dan menjaga NKRI sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang betul-betul menyatukan kita, yang kita cintai dan kita bela, NKRI. Oke Pak Pendeta, menurut Pak Pendeta nih ya, di zaman Tuhan Yesus, para murid juga kan berprofesi masing-masing ya. Ada yang sebagai pemungut pajak misalnya Matius, atau Simon Petrus dan teman-teman sebagai nelayan. Mungkin saat jual beli ikan juga mereka mengalami hal yang sama ya. Kalau seandainya saat itu Kang Ode dibawa ke zaman itu gitu, dan mereka pasti murid-murid Tuhan itu yang berprofesi sedemikian rupa pasti merasakan juga seperti yang Kang Ode rasakan, kesal, ikannya ditawar murah misalnya, atau hasil taninya pas waktu dikirim sama Kang Ode ke tempat itu rusak gitu kan. Mungkin sama ya. Nah gimana tuh Pak Pendeta dari segi alkitabiahnya? Ya sama saja, karena mereka kan manusia juga, ya manusia juga, dan mereka juga ya mengalami hal yang seperti itu. Bahkan ketika Yesus sudah mengatakan bahwa dia akan diserahkan, sewaktu para prajurit itu datang, Petrus kan marah juga. Petrus kan marah juga. Iya. Sampai dia memotong telinga dari salah seorang prajurit itu. Iya. Itu istilahnya manusiawi seperti itu. Nah cuman kita sebagai orang percaya itu sudah diselamatkan, ya pola berpikirnya harus beda dalam artian ya tidak merespon. Nah inilah balik kepada respon. Ya waktu itu kan responnya dari Petrus kan marah, itu marah, iya marah akhirnya dia. Ya. Nah tapi setelah itu kan dia jelaskan lagi, gitu. Itu sering gitu ya, tidak hanya sebagai mereka sebagai kehidupan mereka sebagai nelayan lah, mereka sebagai apa, cuman ketika mereka sudah seperti itu, sudah mengikuti Yesus, sudah mengikuti Yesus kemana-mana, menjadi murid Yesus. Tapi ketika terjadi hal seperti itu, mereka juga merespon, dan memang sangat keras responnya. Jadi itu manusiawi. Iya. Saya katakan manusiawi. Istilahnya kita ketika kita menjadi orang yang sudah diselamatkan dan mengikuti dan seperti itu. Iya. Baik. Harus lebih. Terus? Iya, maksudnya biarpun kita masih manusiawi, tapi harus berusaha lebih baik gitu. Karena Tuhan sudah baik. Nah Kang Ade ada tips dan trik dalam ini enggak Kang Ade? Mungkin tidak sama dengan orang lain pekerjaannya, tetapi mungkin ada tips dan trik
kata Pak Pendeta tadi, sebagai orang percaya kita dalam melakukan pekerjaan sehari-hari bagaimana tuh? Sebetulnya ketika Kang Ode bekerja itu ada beberapa atau ya ayat apa bukan ya yang Kang Ode ingat-ingat itu, ada satu, ketika kamu melakukan pekerjaanmu, lakukanlah seperti untuk Tuhan, itu satu. Terus yang keduanya, jika marah, coba untuk diam, karena diam itu manis. Atau itu dari Alkitab kan? Bahkan lebih tahu. Jadi ketika amarah memuncak, bercobalah untuk diam. Jangan langsung jadi ketika marah ditahan dulu, dipikir dulu, diam dulu, merenung dulu. Apakah saya wajib marah? Apakah saya wajib mengomeli orang? Ketika saya mengomeli orang, apakah dia akan terluka? Nah, ketika dia terluka, apakah nanti saya berbuat dosa? Nah, itu aja. Jadi berusaha untuk meredam, berusaha. Memang kadang-kadang ya meledak ya, kalau lagi marah memang meledak. Tapi berusaha untuk tidak marah dulu gitu. Itu jadinya. Jadi ya kadang-kadang kalau misalkan lagi mantau, lagi gondok sama siapa gitu, Kang Ode coba udah diem aja lah. Diem. Mungkin Tuhan punya rencana. Ya. Itu aja. Ya, luar biasa ya Kang Ode ini. Tuhan Yesus luar biasa. Kang Ode jadi luar biasa karena ada Tuhan Yesus bersama Kang Ode. Nah, Pak Pendeta, ini untuk closing statement nih, Pak Pendeta. Kira-kira apa yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta? Namun sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Alpetra Ministry. Bagikan ke teman, saudara, kenalan Anda ya. Karena channel ini akan menjadi berkat buat semua orang. Memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Baik, sekarang kita dengarkan kita dengarkan sama-sama closing statement dari Pak Pendeta. Ya, sebagai orang percaya, kita diwajibkan untuk meneriakan Tuhan dimanapun kita berada, melalui pekerjaan kita, melalui apa yang kita lakukan. Dan ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita duduk tenang, diam, dan kita lihat di balik semua itu, Tuhan menyediakan jalan yang indah bagi kita. Karena Tuhan mengatakan yang rencanamu bukan rencanaku, jalanku bukan jalan. Dan berencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita adalah yang terbaik. Apa yang dialami Ode adalah bukti nyata jika Tuhan memberkati kehidupan yang Ode melalui hubungan yang terjadi tadi dan melayani konsumen. Itu closing statement dari saya. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Dan tadi sudah kita dengarkan tips dan trik dari Kang Ode dalam kita bekerja sebagai anak Tuhan. Juga kita sudah mendengarkan apa yang menjadi inti dari penayangan kita malam ini oleh Bapak Pendeta Bonason. Baik, saudara-saudara Tuhan, bukan kita tidak kangen, tapi waktu. Baiklah. Bukan karena kita tidak senang ya Pak Pendeta, Kang Ode ya, tapi kita ini terbatas oleh waktu dan juga banyak kesibukan kita yang menunggu tentunya. Dan saudara-saudara Tuhan, seperti tadi dibuka oleh Pak Pendeta Bona dalam awal, maka kita akan akhiri perjumpaan kita ini dengan doa. Silakan Kang Ode. Oke, mari kita berdoa. Bapak kami yang ada di surga, terima kasih ya Bapak, kami sudah menyaringkan, berbagi cerita, berbagi pengalaman. Kiranya pengalaman yang sudah kami bagikan ini boleh menjadi berkat buat sahabat-sahabat Alpetra semua. Pimpin kami untuk hidup lebih baik lagi di
siang dan malam, dan biarkanlah kami setia menyetir Engkau dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.